Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita itu akan belajar kembali tentang subtes penalaran umum. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang logika analitis bersama saya Kak Teddy Sahrin. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, seperti yang sudah tadi kakak sampaikan bahwa hari ini kita tuh akan belajar tentang logika analitis ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menyelesaikan soal-soal logika analitis dengan benar. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, untuk logika analitis sendiri ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi bagi yang mengikuti pertemuan sebelumnya pasti sudah punya trik-trik gimana cara menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan logika analitis. Oke. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum bergabung minggu lalu, nah di sini kakak mau sampaikan dulu. Nah, apa itu logika analitis? Jadi tipe-tipe soal logika analitis itu meliputi kemampuan mengurutkan suatu informasi, kejadian atau cerita serta kemampuan menyelesaikan masalah perbandingan kuantitatif. Oke, jadi itulah soal-soal logika analitis. Nah, gimana triknya kalau kita mau mengerjakan soal-soal logika analitis? Jadi ada beberapa langkah atau trik. Yang pertama, ubah informasi atau objek dari soal atau masalah ke bentuk simbol atau huruf atau variabel. Oke, jadi di sini kalau misalkan punya informasi ya kalian itu bisa mengubahnya ke dalam bentuk simbol-simbol apapun atau bantuan grafik atau tabel. Ini sesuai dengan pernyataan yang kedua, yaitu buat tabel atau diagram untuk memperjelas. Dan yang ketiga, urutkan sesuai hal yang dinyatakan pada soal. Jadi nanti kita harus mengurutkan sesuai dengan keinginan di soal ya. Cuma untuk urutan-urutan pernyataannya tidak mesti kita mulai dari yang pertama atau pertama baru sampai yang terakhir, bisa dimulai dari yang terakhir. Nah, supaya adik-adik bisa lebih terlatih lagi mengerjakan soal-soal logika analitis, nah langsung saja kita ke soal logika analitis. Oke, kemarin kita sudah membahas 12 nomor. Jadi bagi adik-adik yang butuh lagi soal-soalnya, kalian bisa lihat kembali di channel YouTube-nya Smart School ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke soalnya, kakak mau sampaikan dulu kalau misalkan adik-adik ini punya jawaban, nanti bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Jadi jawabannya bisa adik-adik tulis di kolom chat ya sebelum selesai pembahasan soal. Oke, nanti kakak akan bacakan satu persatu jawaban dari adik-adik ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Oke, ini soal nomor 13, 14, dan 15. Jadi di sini adik-adik ada soalnya. Ini soalnya, pernyataannya ini pernyataan umumnya. Kemudian ini pernyataan persoalnya ya. Ada untuk nomor 13, 14, dan 15. Jadi adik-adik ini bisa foto dulu ini. Kemudian kalian bisa jawab-jawab sendiri dulu. Oke, jadi kalian bisa jawab-jawab sendiri dulu. Nanti
ditulis di kolom chat ya jawabannya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 13. Oke, ini soalnya soal nomor 13. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran yang bisa diambil, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan kesenian. Peraturannya mengambil kursus sebagai berikut. Siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. Jika mengambil kesenian, tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Jika mengambil IPA, ia harus mengambil matematika. Demikian pula sebaliknya. Jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Oke. Oke, kita buat dulu ya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Ada 5 ya. Ada 5 pelajaran. Jadi pelajarannya itu ada matematika. Oke, matematika. Di sini saya tulis math. Oke, matematika. Oke, matematika, ada math, kemudian ada IPS, kemudian ada IPA, ada seni, kemudian ada English. Oke. Nah, lihat, siswa harus mengambil 3 pelajaran. Jadi siswanya ini hanya boleh mengambil 3 pelajaran saja ya. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua menyatakan bahwa jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Oke, kita ke pernyataan yang kedua. Jika katanya, jadi jika dia memilih kesenian, jadi kalau dia pilih kesenian, jadi kalau dia ambil seni, oke, maka jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Jadi misalkan di sini English, oke, ini dikasih tanda gini, tidak boleh. Oke, tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Terus yang kedua, yang ketiga ya, pernyataan ketiga. Jika mengambil IPA harus mengambil matematika, begitupun juga sebaliknya. Jadi ini matematika sama IPA itu satu paket. Jadi kalau misalkan kita ambil mat, juga harus diambil IPA-nya. Begitupun juga kalau kita ambil mata pelajaran IPA, maka kita juga harus ambil mata pelajaran matematika. Oke, pernyataan berikutnya. Pernyataan berikutnya adalah jika mengambil kesenian, maka ia dapat mengambil IPS. Oke, jika dia pilih seni, maka boleh ya. Jadi ini pernyataannya boleh juga tidak. Oke, artinya karena di sini dia cuma bilang boleh. Jadi kalau dia ambil seni, maka dia juga bisa ambil IPS. Oke, jadi kalau dia ambil seni, dia juga bisa pilih IPS. Jadi macam itu ya. Nah, pertanyaannya adalah di antara pasangan kursus yang tidak boleh diambil bersamaan. Nah, ingat, dia ini harus ambil 3 kursus gitu. Terus si seni ini nggak boleh tuh sama dengan bahasa Inggris. Ingat, seni ini tidak boleh bersamaan sama Inggris. Oke? Jadi kita buat saja ya. Misalkan opsi yang pertama kalau misalkan dia pilih seni. Oke. Kalau dia pilih seni, berarti bahasa Inggris tidak diambil dong, oke? Nah, berarti sisa pilihannya adalah matematika, IPS, sama IPA. Nah, ingat kalau dia pilih IPS, kemudian pilih matematika, ingat kalau dia pilih matematika, maka dia harus juga pilih IPA. Gitu ya. Kalau dia pilih IPA harus juga pilih matematika gitu. Karena ini sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Jika mengambil IPA, ia harus mengambil matematika. Demikian pula sebaliknya. Oke, jadi dia sudah ambil seni ya. Berarti seni, kemudian kalau kita ambil IPS ya. Kalau kita ambil IPS, artinya ini tidak cukup karena kalau diambil IPA matematikanya juga harus diambil, jadinya jadi 4 pelajaran dong. Jadi kita kalau ambil seni tidak ambil IPS, jadi yang dia ambil apa? Dia ambil itu adalah matematika sama IPA. Kemudian gimana kalau misalkan yang dia ambil adalah bahasa Inggris, dia nggak ambil seni? Oke, dia ambil bahasa Inggris. Nah, kalau dia ambil bahasa Inggris nggak seni, maka bisa juga ini ya, sama kasusnya tadi. Kalau dia pilih IPS, maka
cuma 2. Tapi kalau dia tambah matematika, justru bakalan jadi 4. Kenapa? Karena si IPA-nya harus ngikut di matematika. Jadi, dia nggak pilih IPS, tapi dia pilihnya ya matematika lagi sama IPA. Jadi, kita sisa sesuaikan saja nih sama opsi di soalnya. Opsi di soalnya minta apa. Nah, di sini dia bilang di antara pasangan kursus yang tidak boleh diambil bersamaan. Berarti yang tidak bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat yang opsi A, kesenian dan IPA. Nah, ingat, kesenian itu bisa loh sama dengan IPA. Ini nih pernyataan 1. Kesenian bisa dengan IPA. Kemudian IPA dan matematika. IPA dan matematika itu kan satu paket, nggak boleh terpisah. Jadi ini sudah pasti salah, ini juga salah gitu. Kesenian dan IPS. Ada nggak di sini kesenian dan IPS? Tidak ada, Kak. Berarti jawabannya adalah kesenian dan IPS. Oke? Kalau D itu jawabannya salah juga, karena IPA dan bahasa Inggris juga bisa. Kemudian bahasa Inggris dan matematika juga bisa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 itu adalah C. Oke? Ada pertanyaannya sampai sini? Nggak ada ya. Oke, kalau nomor 14, apa sudah ada sekolah yang menjawab? Nomor 14 sama 15. Nanti ditulisnya di kolom chatnya itu kayak nomor 14 A, nomor 15 B, ditulis seperti itu. Oke, ada yang sudah punya jawaban nomor 14? Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke soal nomor 14 ya. Oke, kalau tidak ada yang punya jawaban, kita jawab bersama. Oke, ini soal nomor 14 ya. Soal nomor 14 itu soalnya masih sama, yang berbeda itu cuma pertanyaannya. Pertanyaannya di sini apa? Pertanyaannya adalah di antara pilihan berikut yang tepat diambil kursus adalah. Jadi kira-kira mana nih kursus yang diambil? Nah, berdasarkan yang sudah kita analisis, ada 2 kemungkinan yang kursus yang diambil. Bisa seni matematika IPA, bisa bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nah, kita lihat IPA, bahasa Inggris, dan kesenian. Oke, ini nih sudah pasti salah nih, karena kalau ada IPA-nya, ini harus ikut dong matematikanya. Jadi ini salah. Matematika, kesenian, IPS juga pasti salah, karena kan matematika harus bersama dengan IPA. Kemudian matematika, IPS, dan bahasa Inggris juga salah. Bahasa Inggris, IPS, dan kesenian ini juga salah. Jadi sebenarnya tanpa dianalisis seperti ininya bisa ya. Kemudian matematika, IPA, dan kesenian. Lihat, ini sesuai dengan ini ya. Yang pertama, matematika, IPA, dan kesenian. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke? Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita bakal lanjut ke soal nomor 15. Kalau di soal nomor 15, sudah ada nggak yang punya jawaban? Oke, udah ada ya? Oke. Kalau belum, oke, kita jawab bersama lagi ya. Ini karena masih satu kesatuan, jadi ya kita akan menggunakan ini ya. Jadi satu kali buat ini bisa menyelesaikan banyak soal. Oke, jika siswa mengambil kesenian sebagai pilihan pertama, maka pasangan kursus yang harus diambil adalah apa gitu. Jadi dia katanya ambil kesenian. Dia ambil kesenian. Mana ini kesenian? Oke, berarti yang mungkin itu apa pasangannya? Ya, matematika dan IPA. Jelas sekali ya di sini bahwa seni berpasangan sama matematika dan IPA. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi seperti itu. Oke, kalau ada yang kurang jelas dari pertanyaan dari penjelasannya Kak Teddy, kalian bisa tulis di kolom chat ya. Bilang, Kak, kenapa di nomor itu bisa seperti itu? Oke? Oke, atau kenapa bisa logikanya ini bisa jadi seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 16, 17, 18. Oke. Jadi ini ya. Nah, ini ada beberapa lagi soalnya. Jadi ada satu untuk informasi umumnya. Kemudian ada 3 soalnya, yaitu nomor 16, 17, dan 18. Ini yang akan kita jawab lagi. Oke, silahkan lagi di foto adik-adik. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa tulis di kolom chat ya. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, tulis nomor 16 ini, nomor 17 ini, 18 ini. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 16. Oke, kita ke informasi umumnya dulu ya.
4 pecatur A, B, C, dan D bertanding dalam suatu turnamen catur. Setiap pemain saling bertemu 1 kali dalam setiap pertandingan. Pemain yang menang, seri, dan kalah berturut-turut diperoleh nilai 2, 1, dan 0. Data hasil pertandingan adalah A menang 2 kali, B seri 2 kali, C kalah 2 kali, dan D tidak pernah seri. Oke ya adik-adik. Nah, jadi di sini ada 4 pemain catur ya, ada 4 pecatur, ada A, B, C, dan D. Oke, karena ada 4 pecatur dan mereka bertemunya 1 kali, jadi dia bertemunya 1 kali berarti setiap pecatur itu bakalan bertanding 3 kali ya. Oke, bakalan bertanding 3 kali. Kemudian katanya kalau misalkan dia menang, dia bakalan dapat poin 2. Kalau misalkan seri dapat poin 1. Dan kalau misalkan kalah dapat poinnya 0. Oke? Nah, sekarang kita buat dulu papan pertandingannya ya. Kita buat papan pertandingan untuk memudahkan. Jadi yang pertama kita buat ini regu A, regu B, regu C, regu D. Oke. Jadi inilah yang dimaksud kita pakai tabel untuk membantu menyelesaikan. Oke. Kakak buat seperti ini. Kemudian di sini saya tambah lagi A, B, C, D. Sini poin. Oke. Nah, apa maksudnya ini? Ini maksudnya kayak A lawan B. Jadi karena ini sudah pasti tidak mungkin terisi, oke? Karena tidak mungkin A lawan A ya. Jadi kita kosongkan. Di sini juga kita kosongkan, tidak mungkin kayak ini A lawan A, tidak mungkin. A lawan B maksudnya ini B lawan B, nggak mungkin ya. Jadi B lawan A. Jadi bisa dipaham ya maksud dari kotak-kotak yang KT dibuat, tabel yang membantu kita. Oke, nah sekarang kita lihat informasinya lagi. Katanya si A ini, jadi katanya si A ini itu dia 2 kali menang ya. Oke, kakak tulis informasinya di sini. A itu 2 kali menang. Terus si B itu 2 kali seri. Terus si C ini itu 2 kali kalah. Terus si D ini dia tidak pernah seri. Jadi no seri. Oke. Jadi dia nggak pernah seri kalau si D. Nah, sekarang kita tidak mesti harus menggunakan informasi yang pertama ini. Yang pertama itu dia kita tidak mesti mengurutkan mulai kayak A lawan B itu siapa yang menang gitu. Jadi tidak mesti ya. Oke, kita lihat informasi yang ini. Informasi yang D. Oke, si D ini katanya tidak pernah seri ya. Oke, si D no seri ya. Oke, si D tidak pernah seri. Oke, kita buat dulu D. Oke, si B 2 kali seri ya. Si B 2 kali seri dan si D nggak pernah seri. Nah, kita buat ya. Si B ini kira-kira gimana tuh? Kalau si B, ini kan setiap pecatur itu bisa saja bertanding 3 kali ya. Karena bisa melawan A, kemudian melawan C, dan melawan D. Oke, jadi mekanismenya seperti ini. Nah, lihat pernyataannya baik-baik di sini bahwa si B ini 2 kali seri. Ini B-nya itu katanya 2 kali seri. Terus si D itu nggak pernah seri. Kalau si D nggak pernah seri, berarti kalau pada saat si B lawan si D, ini nggak mungkin seri. Karena si D itu nggak pernah seri gitu. Jadi ini di sini no seri. Oke, karena si B-nya 2 kali seri, otomatis pada saat lawan si A itu seri dan lawan si C itu seri. Karena si B itu 2 kali mengalami seri. Oke, jadi kita tulis ya. Oh, pada saat si B lawan dengan
si B lawan si A, mereka itu seri. A, berarti A lawan B seri. Begitupun juga B lawan A seri. Gini maksudnya ya. Terus di mana lagi seri? Oke, B lawan C juga seri. Oke, B lawan C itu seri. Atau C lawan B itu seri ya, karena mereka satu kali bertemu. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah gitu ya. Terus selanjutnya katanya si A, ini lihat si A itu dia gimana? A-nya ini menang 2 kali. Ingat, si A sudah ada serinya, sisa 2 pertandingan yang tersisa. Oke, kalau si A-nya seri, berarti sisanya gimana? Sisanya dia pasti menang ya. Jadi, A lawan C pasti menang. Berarti di sini sisanya menang. A lawan C itu menang. A yang menang. Kalau A lawan C menang, kalau misalkan A lawan C, A-nya menang, berarti C-nya gimana? C-nya kalah pada saat lawan A, gitu. Pada saat A lawan D, A-nya menang, berarti pada saat A lawan D, D-nya yang kalah. Berarti D lawan A, dia ini kalah, gini ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita lihat lagi informasinya. Si C katanya 2 kali mengalami kekalahan. Si C 2 kali kalah, kita ke C. Di sini kan C ini sudah kalah seri. Berarti satu lagi kekalahannya, dan sisa pertandingan yang belum kita isi itu adalah pertandingan C melawan D. Nah, C melawan D berarti di sini dia harus kalah. Kenapa kalah? Karena dia 2 kali mengalami kekalahan. Kalau misalkan si C lawan D, C-nya kalah, berarti D-nya menang dong Kak di situ. Iya, mantap. Jadi D-nya menang di sini. Jadi seperti ini, bagannya. Nah, tapi ada yang belum kita ketahui berdasarkan informasi, yaitu yang ini. Yang ini nggak kita tahu. Yang ini nggak kita tahu. Yang itu apa? Yang itu adalah hasil pertandingan. Oke, kita nggak tahu hasil pertandingan. Hasil pertandingan. Pertandingan siapa itu yang nggak kita tahu? Pertandingannya antara B dan D. B versus D. Ini kita nggak tahu siapa yang menang gitu. Oke, jadi akan ada 2 kemungkinan yang akan kita buat. Kita buat pertama versinya si B yang menang, dan bisa juga versinya si D yang menang ya, karena kita tidak tahu ya. Oke, karena tidak mungkinlah keduanya seri, karena si D itu tidak pernah seri. Ingat ya, si D itu nggak pernah seri, jadi ini nggak mungkin seri. Ya, kemungkinannya B yang menang atau D yang menang. Oke, jadi hanya ada 2 kemungkinan. Tapi sebelum itu, kita tulis dulu saja poinnya ya. Kalau seri dapat poin berapa? Dapat 1. Kalau menang itu dapat 2. Kalau menang dapat 2, berarti total poin untuk A itu adalah 5. Oke, yang mana lagi yang sudah ditahu? C kalah berarti 0, seri 1, kalahnya 0, berarti di sini poinnya 1. Oke. Nah, sekarang di sini si B itu poinnya berapa? Si B itu poinnya ada seri kan 1. Jadi ada 2 tambah dengan yang kita tidak tahu. Jadi dia ada 2 ditambah lagi sama sesuatu ya. Jadi masih ada yang harus ditambahkan, yaitu poin dari hasil pertandingannya dengan D. Oke, si D ini sudah kalah. Oke. Maaf, di sini menang ya. D lawan C menang ya, maaf. Menang. Maaf, saya tadi tulisnya D. Oke, di sini menang. Oke, berarti ini sudah punya poin 2 ya dari sumbangsi yang di sini. Dia sudah punya poin 2 juga. 2 ditambah dengan sesuatu. Oke, 2 ditambah dengan sesuatu. Nah, sebenarnya teman-teman, di sini kalau kita bisa buat 2 kemungkinan, kan kemungkinannya itu kemungkinan pertama itu adalah si B-nya menang. Oke, jadi kalau kemungkinan 1 ya, saya tulis di sini K1, kemungkinan 1. Kalau kemungkinan 1, ini kan A sama C itu poinnya tidak akan berubah, yaitu dia bakalan 5 terus. Jadi kemungkinan satunya ini A-nya tetap 5, terus B-nya itu kalau misalkan ini simulasi B menang ya. Oke, ini B menang. Oke, yang pertama Kakak buat di sini ganti saja ya. Ini B menang.
Maksudnya BM ya. BM itu artinya B yang menang. Kalau yang untuk yang di sini itu untuk yang di sini itu untuk D menang. Oke, di sini D menang. Oke. Kan yang ini untuk A sama C itu nilainya sudah tidak mungkin berubah ya. Jadi sudah pasti di sini 1. Oke, kalau B menang berarti kan kalau menang itu dia bakalan dapat tambahan poin 2 ya. Kalau menang itu dapat tambahan poin 2. Jadi kalau dia menang berarti B-nya akan dapat poin 4. Kalau ini kalah dia tidak bakalan dapat tambahan poin. Kemudian simulasi berikutnya, D yang menang. Kalau simulasi D yang menang berarti ini tetap 5. Kemudian ini kan kalau D yang menang artinya B kalah. Kalau B kalah artinya tidak ada tambahan poinnya, berarti tetap 2 ini. 2, kemudian C-nya 1, kemudian D-nya berapa? D-nya, iya, D-nya karena dia menang, berarti dia bakalan dapat poin 4. Oke? Jadi inilah 2 kemungkinannya ya urutan poinnya. Pertanyaannya, urutan pemain yang memperoleh nilai tertinggi sampai terendah itu siapa? Nah, kalau kita lihat ini ada 2 kan kemungkinan urutan tertingginya. Yang pertama adalah ini, kalau kita simulasi yang B menang itu ada A urutan pertama, kemudian nyusul B, nyusul B, kemudian nyusul D, baru nyusul C. Untuk simulasi D-nya yang menang itu dia gini urutannya A, baru D, baru B, baru C. Oke, sekarang kita lihat urutan pemain yang memperoleh nilai tertinggi sampai yang terendah adalah, oke, kita sisa sesuaikan sama ini. Oh, A, B, C, D. Salah ya, karena A, B, D, C yang ada. Ini salah. Jadi A-nya harus yang pertama ya. Berarti ini salah. Ini juga salah C karena bukan A pertama. Oke, kita lihat. Yang terakhir kan harus C. Oh, ini juga salah. Jawabannya adalah yang ini, yang C ya. Jawabannya C. A, B, D, C. Ini sesuai dengan A, B, D, C. Kemungkinan pertama yang kita buat. Oh, mantap ya. SMA 12 Luwu Timur C. Mantap jawabannya. SMA 13 Bulukumba juga jawab C. SMA 4 Takalar jawabnya C. Mantap kali. SMA 3 Selayar juga jawabnya C. Mantap ya. Oke, sekarang dijawab lagi soal nomor 17, Besti. Oke, karena sudah ditahu nomor 16, sekarang nomor 17. Kira-kira apa jawabannya nomor 17? Oke, ini dia nomor 17. Nah, nomor 17, pertanyaannya adalah apa? Adalah jika B kalah melawan D. Oh, B-nya kalah lawan D. Kalau B-nya kalah lawan D, itu maknanya apa? Maknanya si D-nya yang menang. Oke, D-nya yang menang. Berarti kan kita sudah buat simulasi nih. Simulasi yang D menang. Yang mana tuh yang simulasi D menang? Ini kan, ini simulasi D menang. Oke, simulasi D menang. Pertanyaannya adalah, maka B dan C memiliki nilai akhir yang sama. Lihat nih. D kan yang menang, B dan C memiliki, salah, nggak masuk, salah. Kemudian A juara kedua, A itu kak juara 1, tidak peduli, mau ki juara, mau ki A-nya atau mau ki B menang, mau ki D menang, pokoknya A itu selalu juara 1. Ini salah. B juara kedua, kalau misalkan D yang menang, salah ya. Seandainya B menang, baru dia juara 2. C juara kedua, salah. C itu juara terakhir. Siapa yang juara 2? Juara 2 itu adalah si D. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk menjawab ini adalah opsi yang E, teman-teman. Sangat mudah kan? Oke, SMA 5 Goa E, SMA 12 Luwu Timur E. Mantap sekali ya adik-adik. Oke, SMA 8 Wajo. Oke, jawabnya E. Mantap sekali. Semakin bervariasi sekarang ya, semakin banyak yang menjawab. SMA 4 Takalar juga E. Oke, mantap sekali. Jadi semakin banyak nih sekolah yang bergabung dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Semakin keren ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 18. 18 apa jawabannya? Ayo, apa kira-kira nomor 18? Oke,
Berdasarkan hasil turnamen, pernyataan yang benar adalah, berdasarkan hasil turnamen, pernyataan yang benar adalah, berarti kita kembali lagi ke tabel-tabel ini adik-adik ya. B seri melawan D. Kalau ada nih adik-adik yang kata dia bilang D itu seri dengan D, itu sudah harus disalahkan. Karena di informasi mengatakan bahwa si D itu nggak pernah seri, D itu no seri ya. D itu cuma mau kalah atau menang ya. Jadi ini sudah pasti salah ya. Sekarang B dan D memperoleh nilai yang berbeda. Kita simpan dulu ya. C, A selalu menang. A selalu menang. Kita lihat, A itu tidak selalu menang. A itu pernah seri loh. Ini lihat nih. A pernah seri pada saat dia melawan si B. Berarti ini salah. Selanjutnya D. C selalu kalah. C selalu kalah. Enggak kok. C ini pernah seri pada saat lawan B ini. C pada saat lawan B dia toah seri. Ini salah. Nilai A 3 kali lebih banyak daripada nilai C. Nilai A 3 kali lebih banyak dari nilai C. Salah ya, karena ini kan 5. Ini C cuma 2. Maaf ya, C-nya itu 1. Terus A-nya 5. Itu bukan 3 kali, tapi 5 kali. Jadi ini salah. Jawaban yang benar itu adalah opsi yang B ya. B dan D memperoleh nilai yang berbeda. Kenapa bisa berbeda, Kak? Nah, di sini sama-sama 2. Nah, itu kan karena kita belum tahu hasil pertandingannya dan mereka tidak mungkin seri. Karena kalau dia mungkin seri, mungkin dia sama-sama 3 don nilainya. Mantap. SMA 5 gua B, SMA 8 Wajo B. Mantap sekali ya. Nah, kenapa dia bisa memperoleh nilai yang berbeda? Karena kan poinnya udah sama, yaitu sama-sama 2. Nah, tapi kan pertandingan antara B dan D itu belum kita ketahui dan sudah bisa dipastikan mereka itu nggak seri gitu. Jadi bisa saja salah satunya menang. Nah, yang menang itu akan dapat tambahan poin 2. Jadi secara automatically dia akan memperoleh nilai yang berbeda. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini adik-adik, kalian bisa foto lagi soalnya, baru nanti tulis lagi di kolom chat. Kira-kira kalian nih mau jawab apa ya? Jadi ini nih soalnya. Kalau sudah, kita akan lanjut. Nah, soal nomor 19. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu J, K, L, M, dan N, dengan ketentuan sebagai berikut. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Dia dapat berkunjung ke kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Sebelum mengunjungi kecamatan J. Ia tidak bisa berkunjung ke kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Kemudian yang berikutnya, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan K. Nah, jadi di sini kakak buat dulu nih urutan-urutannya karena di sini ada dia bilang urutan kedua ya. Jadi ini urutan yang pertama yang dia kunjungi. Adik-adik juga sudah bisa buat kira-kira 1, 2, ini urutan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, pernyataan di soalnya, kalian itu bisa langsung ke yang pasti-pasti dulu adik-adik ya. Contohnya ini pernyataan yang ketiga. Kecamatan kedua yang dikunjungi itu adalah kecamatan K. Gitu. Berarti sudah bisa dipastikan dong Kak kalau di yang kedua itu adalah K. Iya, tepat sekali ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa urutan kedua itu adalah K. Selanjutnya kita ke pernyataan yang pertama. Ia dapat berkunjung ke M jika telah ke L dan N. Artinya apa? L dulu, L atau N dulu, baru nanti setelah selesai ini yang 2, baru dia lanjut ke M. Baru dia lanjut ke M. Nah, terus selanjutnya ada lagi pernyataan. Dia tidak bisa mengunjungi kecamatan N. Jadi dia tidak bisa ke N sebelum ke J.
Berarti sebelum ke N, dia harus ke J dulu. Berarti J-nya ada di sini dong. J itu dulu, baru N. Nah, artinya apa? Hubungan antara J dan N itu diketahui. Tapi hubungan antara J dengan L itu nggak diketahui. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan cuma ada 5 daerah. K sudah punya posisi. Yang ada di atas ini tuh ada 4. Ada 4 posisi. Ada J, L, N, dan M. Dari sini adik-adik sudah bisa disimpulkan bahwa M itu adalah tempat terakhir yang dikunjungi. Jadi berdasarkan informasi itu sudah bisa dipastikan bahwa si M-nya ini pasti ada di urutan kelima. Seperti ini. Oke. Nah, yang sekarang yang akan kita cari adalah sisa si JNL. Ini nggak ditahu. Hubungan antara L and J itu nggak ditahu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Bisa saja JN, bisa saja bentuknya gini. Karena ini kan si J, jadi bisa saja J, bisa saja bentuknya gini, J, baru L, baru N. Bisa juga bentuknya gini, L, J, N. Bisa juga J, N, L. Gitu intinya, yang ini intinya adalah J dan N-nya itu harus J dulu. Jadi ini kan udah J dulu, kan ada 3 ya. Ini udah J dulu, udah N dulu. Ini udah J dulu, udah N dulu. Udah J dulu, baru N dulu. Oke, jadi cuma ini yang kemungkinannya ya. Kemungkinan bisanya. Oke. Jadi ini, jadi ada 3 kemungkinan. Jadi bisa urutan JLN-nya itu seperti ini. Jadi kakak tulis lagi di sini ya. Ini K bisa di sini, M di sini karena ada 3 kemungkinan ya. Di sini K, di sini M. Barulah kita menuliskan kemungkinannya. Oke, jadi kemungkinan yang lain bisa di sini J, bisa di sini L, bisa di sini N. Kemudian bisa di sini L, kemudian di sini J, kemudian di sini N. Bisa di sini J, bisa di sini juga N, dan bisa juga di sini L. Oke? Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa ya susunannya. Ada JKLNM, ada LKJNM, ada JKNLM. Oke, jadi inilah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin ya yang dilakukan oleh calon legislatif tersebut dalam melakukan kampanye. Nah, nomor 19, kita kembali ke 19. Kecamatan pertama yang harus dikunjungi ada apa? Nah, adik-adik, untuk di opsi ini tuh ada 2 jawaban yang benarnya ya. Oke, jadi bisa saja dia mengunjungi dulu J karena yang pertama ada beberapa kemungkinan, bisa J, bisa L. Jadi bisa J, bisa juga L ya. Oke, bisa J, bisa juga L ya. Jadi jawabannya adalah bisa A, bisa C ya, adik-adik. Oke, aman ya untuk di sini. Oke, sekarang coba nomor 18. Kalau nomor 18, apa jawabannya? Oke, apa jawaban nomor 18? 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah N. Jadi yang ditanya adalah 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah N. Berarti berdasarkan grafik yang ini yang sudah kita buat, berarti kita harus mencari yang mana? Kita harus mencari N-nya, posisi N-nya di mana? Oke, posisi N-nya ada di mana gitu. Oke, jadi yang posisi N-nya ya. Oke. Nah, ini posisi N-nya, Kak. Ini posisi N-nya. Wih, kalau kita ambil yang ini cuma ada 1 dong. Nah, yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N. Berarti cuma ada 1 kecamatan yaitu M, M saja. Kalau kita ambil juga ini cuma M saja. Nah, di sini kan ada 2 kecamatan. Berarti kemungkinan yang terjadi itu adalah yang ini yang ketiga ya. Ini lihat nih posisi N-nya di sini. Ada 2 kecamatan setelahnya N, yaitu kecamatan apa? L sama M. Jadi jawaban yang tepat adalah L dan M, atau opsi yang tepat adalah opsi yang beta atau Bravo. Oke, aman ya? Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 21. Oke, ini soal nomor 21. Rencana kunjungan sebaiknya dipilih agar kelima kecamatan dapat dikunjungi adalah. Jadi yang ditanya adalah rencana kunjungan. Nah, ini kita sudah buat nih supaya misalkan kelima kecamatannya itu bisa dikunjungi. Ada 3 kemungkinan pilihan opsi rencana kunjungan yang bisa dia lakukan. Bisa JKL, NM. Oh, berarti yang A salah dong, Kak. Iya, yang A salah ya. Karena
Kemudian K kan nggak pernah di pertama tuh K. Jadi ini salah, ini juga salah. M kan di terakhir, ini juga salah. Oh, berarti jawabannya adalah yang delta dong. Oke, itu kalau kalian mau uji opsi juga bisa seperti itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang delta. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita sudah pindah ke informasi soal yang berbeda. Oke, sekarang ini soal nomor 22, adik-adik. Kalian bisa tulis lagi jawabannya di kolom chat ya. Kalian bisa foto dulu soalnya. Ini soalnya. Kemudian kalian bisa kerja-kerja dulu ya. Oke, baru ditulis di kolom chat jawabannya. Kayak 22 ini, 23 ini, 24 ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Tony, Firman, Chandra, Bayu, dan Aji diminta untuk berbaris. Urut mulai dari tinggi badan yang paling tinggi ke tinggi badan yang paling rendah. Kondisi mereka sebagai berikut. Oke, kondisi mereka sebagai berikut ya. Dandi lebih pendek, salah tulis ya. Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Kemudian Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Kemudian Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Yang paling pendek dari keenam peserta tersebut adalah siapa? Oke, jadi kita disuruh cari yang paling pendek. Oke, kita tulis dulu ya nama-namanya. Untuk si Tony, ada Tony. Oke, ada Tony, kemudian ada Firman, ada Chandra, kemudian ada Dandi, Bayu, ada Bayu. Kemudian ada Dandi dan ada Aji. Oke, kalau yang lebih tinggi, teman-teman bisa melakukan garis-garis ya. Yang pertama, Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi dari Aji. Oke, Dandi. Mana Dandi? Ini Dandi. Oke, kita buat saja Dandi setinggi ini. Oke deh, Dandi setinggi ini ya. Kemudian katanya si Dandi itu lebih pendek daripada Chandra. Mana Chandra? Oh, kita buat Chandra yang agak lebih tinggi dong dari Dandi kalau gitu. Karena kan si Dandi tuh lebih pendek dari Chandra. Jadi seperti ini. Tapi si Chandra itu lebih tinggi dari Aji. Oh, berarti Aji tuh lebih pendek dong daripada Chandra. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya. Oke, di sini sudah ada Chandra. Kemudian kita ke ini saja dulu ya. Yang terakhir, Bayu lebih tinggi dari Chandra. Oke, Chandra udah kita buat seperti ini. Kemudian, ini Bayu. Karena katanya Bayu itu lebih tinggi daripada Chandra. Jadi kita buat dia lebih tinggi daripada si Chandra. Kemudian, yang selanjutnya. Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Oke, jadi Firman katanya lebih tinggi daripada Aji ya. Oke, jadi Firman, atau kita ke sini dulu ya, yang kedua. Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Oke, Tony lebih tinggi daripada Aji. Oke, Aji kan sependek ini ya, lebih tinggi daripada Aji. Jadi dia ini Tony tuh lebih tinggi daripada si Aji, tetapi lebih rendah daripada Bayu. Ingat Bayu. Nah, di sini adik-adik ada yang perlu kalian pahami. Yang ditahu hubungannya di sini itu cuma Tony, Bayu sama si Aji. Oke? Tony, Bayu sama si Aji. Berarti hubungan antara Tony dan Chandra itu nggak diketahui. Karena kan si Chandra juga itu kan lebih rendah dari si Bayu dan lebih tinggi dari si Aji. Begitupun juga Dandi lebih rendah dari si Bayu dan lebih tinggi dari si Aji. Jadi kita tidak tahu. Jadi antara Tony dan Chandra kakak kasih misalkan bintang-bintang.
Kenapa kakak kasih bintang-bintang? Artinya hubungan keduanya ini belum bisa ditentukan siapa yang lebih tinggi. Tapi antara Chandra dan Dandi udah bisa. Makanya untuk yang hubungannya antara si Tony dengan si Dandi, kita kasih dia pagar. Jadi ini antara keduanya artinya belum bisa ditentukan. Jadi kalau ada simbol pagarnya artinya dia itu belum bisa ditentukan. Yang sesama ada bintang-bintangnya juga itu belum belum bisa kita tentukan. Nah, sekarang yang terakhir. Yang ketiga, Firman lebih rendah daripada Tony. Oke, Firman itu lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Oke, Firman itu, kita simpan saja Firman di sini. Lebih tinggi katanya daripada Aji. Oke, dan lebih rendah daripada si Tony. Oke, dan lebih rendah daripada si Tony. Firman lebih rendah dari Tony dan lebih tinggi daripada si Aji. Oke, nah kalau si Aji dengan si Firman itu sudah bisa kita tentuin hubungannya. Cuma antara si Firman dengan si Chandra ataupun si Dandi itu juga tidak bisa kita tentukan karena hubungan antara si Tony dan si Chandra itu juga tidak bisa ditentukan. Jadi saya di sini tambah lagi. Ini kita kasih hubungan kotak-kotak yang belum bisa kita tentuin. Ini juga kasih tanda kotak-kotak gitu. Artinya hubungannya si Firman dengan ini tuh belum bisa ditentuin. Terus saya kasih lagi dia bundaran. Oke. Ini kasih juga bundaran. Artinya hubungannya ini dengan ini belum bisa ditentuin gitu. Sekarang kita ke pertanyaannya. Yang paling pendek dari keenamnya adalah, kalau yang ditanya yang paling pendek sebenarnya sudah bisa ditentuin ya. Yang paling pendek itu ya jelas adalah si Aji. Jadi yang paling pendek itu adalah si Aji. Jadi jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang delta ya. Berdasarkan ini, yang paling pendek itu si Aji. Mantap. SMA 4 Takalar, delta. SMA 8 Wajah juga delta. Mantap ya. Selanjutnya nomor 23. Nah, Firman berada pada urutan, Firman itu berada pada urutan keberapa? Pertama, kedua, dan ketiga. Jadi pertama, kedua. Jadi udah pasti sih Firman itu bukan berada di urutan ke-6 ya. Jadi si Firman itu sudah sudah bisa dipastikan Firman itu tidak berada di urutan ke-6 ya. Firman tidak berada di urutan ke-6 dan juga Firman tidak berada di urutan pertama. Jadi Firman tidak berada di urutan ke-6 dan Firman tidak berada di urutan pertama. Nah, ingat, hubungan antara Firman dan Tony, Firman dan Tony, Firman itu dia dengan Tony itu dia Firmannya itu berada di urutan keberapa? Iya, Firman dan Tony ingat tidak ada bintang-bintangnya ya, tidak ada tanda-tandanya yang sama antara Firman dan Tony. Jadi ini sudah bisa ditentukan bahwa nggak mungkin tuh si Firman urutan kedua karena si Firman itu sudah pasti lebih rendah daripada ini ya, dari si Tony dan si Bayu. Jadi tidak mungkin juga dia di urutan kedua. Ya. Nah, jadi sebenarnya si Firman ini itu dia bisa berada di urutan ketiga dan juga bisa berada di urutan keempat. Jadi ada beberapa kemungkinannya ya. Jadi bisa saja dia berada di ketiga juga sama keempat. Jadi ada informasi yang belum ditambahkan ya. Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Jadi bisa saja jawabannya C ya, karena ini kan antara si Dandi, antara si Dandi dengan ini itu juga belum bisa kita jelaskan ya, belum bisa antara si Firman sama si ini, antara si Firman dengan si ini itu tidak bisa juga kita jelaskan antara Firman dan Dandi itu siapa yang lebih tinggi gitu. Tidak bisa kita jelaskan siapa yang lebih tinggi antara Firman dan Dandi. Jadi sebenarnya bisa jawab D, bisa juga jawabnya C. Gitu. Sekarang SMA 5 gua D, SMA 4 Takalar D, SMA 8 Wajo D. Mantap ya. Jadi bisa jawab D ya. Sekarang yang terakhir. Nah, urutan peserta dalam barisan adalah dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah jadi yang bukan Aji terakhir dicoret saja ya. Yang bukan Aji terakhir dicoret saja.
Oke, yang bukan Bayu terakhir, oke, yang bukan Bayu pertama dicoret saja. Oh, berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Jadi urutan yang tepat adalah Bayu, Chandra, Dandi, Tony, dan Firman. Kalau kita ambil dari yang ini, yang urutan Bayu, Chandra, Dandi, Tony, dan Firman, maka opsi jawaban untuk yang nomor tadi, yang 23, itu dia di D ya, urutan kelima. Oke, oke adik-adik. Jadi pembahasan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang KT disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu minggu depan.